Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizaya Sabana Sufa. NIM dengan awalan 22 dan akhiran 016, kelas IF3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum. Nah, untuk tugasnya yaitu topologi. Tujuannya memeriksa header frame Ethernet 2 dan latihan 2 menangkap menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung ke latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1, Anda akan memeriksa field header dengan suatu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan Wireshark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file-file tersebut. Nah, untuk langkah 1, review deskripsi panjang header 2 seperti yang digambar. Nah, untuk langkah 2, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Yang pertama, kita lakukan Windows R, terus kita klikkan CMD. Nah, setelah itu kita coba ipconfig/l. Nah, maka muncul yang gambar seperti ini, sama seperti di sini. Untuk langkah 3-nya, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, tangkapan layar Wireshark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping dan dijalankan oleh host PC ke gateway default. Suatu filter yang berlaku terhadap Wireshark untuk mengambil hanya protokol ARP dan ICMP. Seperti gambar berikut. Untuk gambar seperti langkah 4, untuk memeriksa isi header Ethernet 2 menggunakan Wireshark. Nah, pertanyaan apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Nah, yang penting adalah alamat layer 2 untuk frame tersebut. Setiap address panjangnya 48 bit atau 6 oktet diekspresikan sebagai 12 digit heksimal 0 sampai 9, A sampai F. Format umumnya seperti ini. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa PC mengirim suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawabannya yaitu ARP adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk menemukan alamat MAC yang terkait dengan sebuah alamat IP tertentu. Ini penting ketika ingin berkomunikasi dengan sebuah host TCP atau IP menggunakan aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP. Protokol ini membantu menerjemahkan alamat IP dari host yang dituju ke dalam alamat MAC, sehingga data-data bentuk frame yang diteruskan dengan benar ke tujuan yang sesuai. Saat ini ARP melakukan usaha untuk memperoleh alamat MAC dengan cara mengirimkan permintaan broadcast ke semua host dalam jaringan melalui antarmuka router lokal yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan eksternal. Oleh karena itu, sebelum mengirim permintaan ping pertama, PC akan mengirim permintaan broadcast ARP terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC dalam frame pertama yaitu berada pada gambar di sini. Untuk pertama,
Nah, berada pada destination yang di dalam kurung. Nah, untuk 4, sebutkan vendor ID dari short NIC dalam balasan ARB, yaitu net search netgar ini. Untuk selanjutnya, bagian mana MAC address yang merupakan MAC, alamat MAC terdiri dari bagian mana, yaitu bagian alamat MAC terdiri dari dan AOE ditemukan dalam 3 oktet pertama dari alamat tersebut. Nah, sebutkan nomor seri NIC dari source. Untuk nomor seri dari source yaitu 99 C5 dan 72 tersebut. Nah, untuk latihan 2, Wersak menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan Wersak untuk mengcapture frame Ethernet lokal atau dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam frame tersebut. Langkah pertama, buka config dan jalankan perintah ipconfig seperti yang saya lakukan pertama. Kita lakukan pertama, kita buka dengan menggunakan Windows R, terus kita ketikkan cmd, klik OK, kita ipconfig slash. Nah, oh, wifi-nya putus. Nah, kita coba ping lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, buka Wersak dan mulailah menangkap data. Kita langsung buka Wersak. Nah, untuk ke Wersak, kita langsung klik ke WiFi untuk menangkap data. Nah, untuk langkah 3, Anda dapat menggunakan filter dalam Wersak untuk memblokir visibilitas dari trafik yang tidak diinginkan. Filter ini tidak memblok capture data yang tidak diinginkan, hanya menyaring apa yang ditampilkan pada layar. Dalam kotak filter di atas ini, maka kita akan klik IJMP, terus kita langsung apply. Maka akan tampil kosong tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita langsung ping di commit cmd, ping default gateway kita. Request timeout. Nah, setelah kita ping,
Setelah kita ping, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita klik ikon stop, kita stop. Nah, langkah ke-6, jendela utama WordSearch dibagi menjadi 3 panel, yaitu atas, panel tengah, details, dan panel sebelah bawah. Jika Anda memilih interface yang tepat untuk menangkap WordSearch akan menampilkan informasi ICP dalam panel WordSearch. Seperti ini untuk baris daftar bagian atas, ini bagian atasnya. Untuk baris pertama bagian tengah, ini bagian tengah. Untuk baris kedua paket rincian ini dalam seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya, apakah MAC address dari NIJBC? Yaitu MAC address kita lihat dari sini berada dalam kurung di short. Nah, apa MAC address dari default gateway? Untuk default gateway-nya yang berada dalam 8 ini, berada dalam kurung. Nah, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari frame Ethernet. Jenis apa framenya? Jenisnya yaitu type IP F4 0 kali 800. Nah, untuk dua baris terakhir tampilan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai IPv data frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 address source and destination. Manakah IP address source? Untuk IP addressnya yaitu kita bisa dilihat dari SRC ini. SRC ini merupakan IP address dari short. Untuk yang ini bisa dilihat dari DST 192.168.1.1. Anda dapat klik baris manapun bagian tengah untuk menyorot bagian frame hex dan ASCII dalam panel paket base bagian bawah. Klik baris internet, control message, protokol dalam bagian tengah, dan periksa apa sorot panel bagus. Bagaimana mengeja dua objek terakhir yang disorot? Jawabannya adalah mengeja dengan 16 bit terakhir dari paket batch. Nah, klik frame selanjutnya. Untuk pertanyaan keempat, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame equal reply. Ingatlah bahwa MAC address dari short yaitu sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap pertama. Jawabannya adalah HI. Ini untuk frame yang berreplay, frame libby terbalik, frame kedua, frame replay. Untuk sebutkan device address yang ditampilkan dalam sebutkan device dan MAC address. Untuk jawabannya yaitu sebutkan device and MAC address yang ditampilkan sebagai destination address, yaitu yang berada di sini. Destination Azure, kita ini kurang, kita copy. Nah,
Nah, terus selanjutnya maka untuk langkah selanjutnya klik ikon start capture yang memulai versak baru, kita start dengan continue without save. Lalu kita buka comprehend, terus kita ping Nah, setelah ping berhasil, maka hentikan paket. Terus periksa paket baru. Ini paket terbaru yang telah kita ping. Nah, untuk pertanyaannya dalam frame request echo, ping pertama yang mana yang merupakan mix. Untuk frame request echo, kita untuk ping MAC address sort, dan untuk ini destination sama seperti tadi. Untuk yang bawah ini source. Nah, untuk sebutkan IP address sort dan yang tergantung dalam frame dari data frame. Nah, untuk source yaitu ini 192.168.175, dan untuk destination 104.81.209.77. Nah, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya yaitu frame lapis 2 tetap dalam jaringan lokal LAN ya, dan tidak meninggalkannya. Sumber menggunakan MAC address gateway default untuk tujuan frame. Selanjutnya, gateway menerima paket tersebut, menghapus informasi lapis 2 pada langkah 2 dari paket dan membuat frame baru dengan MAC address berikut. Proses ini terus berlanjut hingga paket mencapai tujuan IP-nya. Nah, untuk 4 versak tidak menampilkan feed preamble dari suatu header frame. Apa yang tergantung dari preamble? Preamble yang tergantung yaitu pembukaan berisi 7 oktav hertz yang bergantian 1010 urutan dan satu topi menandakan permulaan bingkai. Untuknya 101011 seperti itu. Nah, terima kasih. Begitulah penjelasan yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.